Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Zaki Pakatola dengan 3 digit NIM terakhir 017 dari Teknologi Rekayasa Otomasi kelas A mata kuliah Computer Vision Vokasi Undip Vokasi Undip. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada mata kuliah Computer Vision ini adalah agar mahasiswa mampu memahami dan mengembangkan sistem yang dapat melihat dan memahami gambar atau video secara otomatis menggunakan komputer. Nah, tujuan pertamanya yaitu memahami konsep dasar citra digital seperti pixel, resolusi, dan channel warna. Yang kedua, itu mampu membaca atau menampilkan menggunakan library seperti OpenCV. Yang ketiga itu memahami teknik pengolahan citra dasar seperti konversi, grayscale, thresholding, filtering, dan deteksi tepi. Nah, yang keempat, mampu mengekstraksi fitur dari gambar untuk analisis lebih lanjut. Yang kelima, yaitu mengimplementasi metode deteksi dan pengenalan objek pada gambar atau video. Yang keenam, yaitu mengintegrasikan computer vision dengan sistem lain seperti robotika, otomasi, ataupun artificial intelligence. Nah, computer vision merupakan bidang dalam kecerdasan buatan yang mempelajari bagaimana komputer dapat melihat dan memahami informasi dari gambar atau video seperti manusia. Sistem ini bekerja dengan mengolah citra digital yang terdiri dari piksel, kemudian mengekstrak informasi yang penting seperti bentuk, warna, tekstur, ataupun pola tertentu. Nah, kita sedikit materi dengan computer vision, yaitu computer vision adalah bidang ilmu yang membuat komputer mampu melihat, mengenali, dan memahami isi gambar atau video secara otomatis. Komputer ini tidak benar-benar melihat seperti manusia, tetapi membaca data piksel dari gambar lalu memprosesnya dengan algoritma agar bisa mengenali objek, pola, ataupun informasi tertentu. Tujuannya adalah agar komputer vision bisa mengambil keputusan berdasarkan data visual. Nah, kemudian ada diagram people computer vision atau tahapan computer vision. Yang pertama yaitu dimulai dari akuisisi gambar dari kamera atau file, setelah itu masuk ke tahap pre-processing di mana gambar diperbaiki atau dipersiapkan. Nah, kemudian ada ekstraksi fitur, yaitu mengambil ciri penting dari gambar seperti tepi, warna, dan atau bentuk. Kemudian dilakukan analisis atau klasifikasi untuk mengenali objek menggunakan algoritma atau AI. Nah, yang terakhir yaitu ada bagian output atau keputusan yang berupa hasil deteksi atau memberikan perintah ke sistem lain. Nah, dalam computer vision ada 3 level, yaitu ada level low, medium, dan ada level high. Pada level low, tahap dasar pengolahan gambar. Pada tahap ini, input dan output masih berupa gambar. Contoh adalah konversi ke grayscale, blur, atau deteksi tepi. Kemudian ada level mid atau level tengah, yaitu tahap analisis struktur gambar. Di sini sistem mulai memisahkan objek dari background atau mengekstrak fitur tertentu, seperti contohnya hapus background itu pada level mid, level middle. Yang kemudian ada level high, yaitu level tertinggi, tahap pemahaman makna gambar. Tahap ini komputer bisa mengenali objek wajah atau kendaraan dan bahkan mengambil keputusan berdasarkan hasil tersebut. Selanjutnya itu adalah contoh aplikasi computer vision dalam kehidupan sehari-hari. Ada face recognition pada smartphone, pembacaan plat nomor kendaraan di parkiran, serta robot industri yang menyortir barang di konveyor. Nah, ada pula representasi gambar digital pada computer vision. Gambar digital tersusun dari pixel
setiap pixel memiliki nilai intensitas pada gambar cycle. Setiap pixel memiliki nilai 0 hingga 255, di mana 0 adalah hitam dan 255 adalah warna putih. Sedangkan pada gambar berwarna biasanya menggunakan format RGB yang terdiri dari 3 channel, red, green, dan blue. Nah, kita akan masuk ke percobaan yang pertama, yaitu loading gambar pada percobaan pertama menggunakan library CV2, ada NumPy, ASNP, OS, dan SJS. Nah, library CV2 ini yaitu sebagai library utama pengolahan citra, sedangkan library NumPy itu untuk memanipulasi array atau matriks, serta OS dan SJS itu untuk pengolahan file dan sistem. Ini nama file gambar itu berupa potret JPG. Ini ada mode baca yaitu emit color, menampilkan info detail, fungsi utama. Nah, fungsi utama itu fungsi untuk mendapatkan path lengkap dari file gambar parameter. Nah, pada fungsi ini didapatkan pada path gambar. Ini path gambar. Nah, pada fungsi ini untuk mencari lokasi file berdasarkan direktori tempat script berada, kemudian mengecek apakah gambar tersebut ada di folder atau data, kemudian memuat gambar. Setelah diambil dari direktori akan dimuat pada di ini. Kemudian ada dicek apakah file ada. Jika error berarti file tidak ditemukan. Kemudian setelah file ditemukan, file dibaca menggunakan IAMREAD. Kita dicek apakah file berhasil dibaca. Jika file bisa file terbaca, maka akan lanjut ke selanjutnya. Jika tidak, mungkin rusak atau file tidak didukung. Pada ini untuk menampilkan informasi gambar tentang gambar array, informasi nama, tipe gambarnya, lebar gambar, tinggi, lebar. Nah, kita masuk ke program utama. Nah, di sini program menjalankan alur utama, yaitu menentukan path gambar, memuat gambar, dan jika gagal maka membuat gambar. Jika gagal maka membuat gambar. Contoh menggunakan array kosong dari NumPy yang akan diberi warna serta teks menggunakan library CV2 put text. Setelah itu, jika opsi informasi detail diaktifkan, program akan menampilkan informasi gambar dan kemudian menampilkan gambar ke layar secara keseluruhan. Nah, ini membuat gambar dari file, kemudian dicek apakah gambar itu rusak atau tidak. Setelah gambar sesuai, maka akan melanjut pada berikutnya. Kita akan run. Nah, ini dia berhasil mengambil gambar pada direktori yang sudah ditentukan. Ini hasilnya. Oke, lanjut pada program yang kedua. Nah, library yang digunakan itu sama, ada tambahan pada library matplotlib, pyplot, splt dan ada OS. Nah, ini nomor file gambar potret. Ini file gambar JPG.
ukuran 12x8. Tampilkan sama yang seperti ini, bagian gambar dari direktori di membuat gambar jika file tidak ditemukan. Nah, ini gradientnya. Nah, fungsi utama program ada beberapa. Tambahan dengan gunakan untuk menampilkan gambar secara langsung di window OpenCV. Nah, ini bergambar OpenCV. Kemudian untuk menampilkan gambar langsung dalam bentuk format BGR secara real time, cocok untuk video atau streaming. Nah, BGR itu sebelum dikonversi ke RGB. Nah, setelah BGR akan dikonversi ke RGB menggunakan Matplotlib itu untuk menampilkan gambar menggunakan karena Matplotlib ini menggunakan format RGB. Kita perlu konversi ke BGR ke RGB agar warna tampil benar. Fungsi ini cocok untuk analisis atau presentasi, bisa menambahkan akses label atau plot. Dan itu ada fungsi perbandingan BGR RGB untuk menunjukkan perbedaan tampilan warna jika tidak dikonversi. Itu hasilnya akan tampilan Grayscale. Untuk menampilkan versi Grayscale, gambar dan tampilan channel terpisah. Untuk memvisualisasikan channel warna RGB saya terpisah. Di bagian program utama itu program mencoba membuat gambar dari folder. Jika gambar tidak ditemukan, dibuat gambar contoh dengan gradient warna. Setelah dijalankan, nah kita akan run. Ini gambar aslinya, gambar asli BGR natif. Kemudian gambar aslinya. Nah, ini perbandingan BGR tanpa konversi versus RGB dalam Matplotlib dengan library yang sama. Ini warna terbalik. Pada BGR dia lebih condong ke biru, sedangkan RGB dia warna sesuai, ada putih, ada coklat, ada hitam. Kalau BGR lebih condong ke biru. Kemudian perbandingan gambar RGB dan Grayscale. Kalau Grayscale dia dominan lebih ke abu-abu, dengan RGB dia asli. Nah, ini visualisasi setiap channel warna. Ini gambar aslinya. Kalau channel merah dia cenderung lebih merah. Pada area gelap seperti warna hitam dia akan berubah jadi putih. Sedangkan pada channel warna hijau dia condong lebih putih ke area warna yang gelap, tapi warna ke putih dia ke hijau. Sedangkan di channel biru dia condong putih untuk area yang warna gelap, dan area yang warna putih akan berubah menjadi biru seperti biru. Itu dari percobaan 2. Lanjut kita ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga menggunakan library yang sama. Ini untuk properti gambar. Nah, kita langsung ke program utamanya. Itu ada eksperimen, itu file gambar yang analisis, tampilan histogram, tampilan contoh nilai pixel, dan recurrent pixel yang akan ditampilkan. Fungsi helper seperti tipe data, dimensi, format, ukuran. Kita akan langsung ke
program utama. Nah, ada program utama itu ada, yaitu program utama ada analisis favorit dasar ini. Nah, itu menampilkan informasi besar gambar seperti dimensi, tinggi, lebar, atau channel, tipe data, total elemen, ukuran memori, serta statistik pixel seperti nilai minimum atau maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Kemudian yang kedua itu tampilan simple pixel. Nah, ini menunjukkan nilai pixel dari area kecil tertentu berguna untuk memahami bagaimana setiap pixel tersimpan per channel BGR. Nah, yang ketiga itu tampilan histogram. Nah, pada tampilan ini membuat histogram distribusi intensitas pixel baik per channel maupun recycle, dan juga kumulatif histogram. Ini membantu melihat sebaran warna dan pencerahan gambar, seberapa besar sebaran warna pada gambar tersebut. Yang keempat itu ada bandingan mode baca. Nah, ini membaca gambar dengan mode berbeda, color, recycle, dan unchanged, lalu menampilkan perbandingan visual dan ukuran array. Ini penting untuk memahami efek mode pembacaan di tahap gambar. Kita akan run pada tujuan ketiga. Nah, ini merupakan gambar asli dengan analisis histogram gambar. Pada histogram atau per warna merah, dia pertama itu dari 0 tekan ke nilai 1500, kemudian turun lagi, naik hingga ke 6000, dan turun, naik lagi ke 7000, kemudian turun lagi ke 0. Untuk penyebaran histogram bercycle yang belum merata, titik terpuncak yaitu 7000, kemudian kumulatif histogram itu dia cenderung naik. Next. Nah, ini perbandingan mode pemilihan gambar color dengan konfigurasi 960, 640, dan 3. Recycle dia cenderung lebih ke abu-abu, sedangkan unchanged dia cenderung lebih sama dengan color, warna asli. Oke, kita masuk pada konversi warna pada percobaan keempat. Percobaan keempat menggunakan library yang sama. Ini ada preset warna merah bawah 0, 100, 100, warna merah atas 10, 255, 255, warna hijau bawah 35, 100, 100, 100, hijau atas 85, 255, 255, dan biru bawah 100, 100, 100, biru atas 130, 255, dan 255. Mouse helper sama yang sebelumnya, mouse color ini sampai sebelumnya. Kita tercukup pada oh enggak. Nah, program ini jika file asli tidak ditemukan, fungsi utama program antara lain itu menunjukkan konversi dari BGR ke RGB untuk tampilan di Matplotlib atau PL, recycle untuk analisis bentuk atau edge detection, HSV itu untuk deteksi dan segmentasi warna, sedangkan LAB untuk koreksi warna atau color transfer. Selain itu, HSV dipecah menjadi HSV supaya lebih bagi itu ada H itu hue atau jenis warna, S itu saturation atau seberapa pekat warna, dan F itu value
berapa terang warna, disertai visualisasi gradient supaya lebih intuitif. Warna ini. Nah, demo deteksi warna ini, untuk mendeteksi warna, program membuat mask untuk warna merah, hijau, dan biru, lalu menampilkan hasil segmentasinya. Konversi Grid-Cycle berbagai metode. Yang keempat itu perbandingan metode Grid-Cycle. Nah, ini membandingkan metode konversi Grid-Cycle itu mengambil satu channel saja, R atau red, green atau blue. Di fungsi utama ini, program akan memuat gambar atau menggunakan gambar contoh jika titik file tidak ditemukan, lalu jalankan demonstrasi color space. Tekan keran tujuan keempat. Nah, ini perbandingan berbagai color space dari RGB dari BGR ke RGB, dia normal. Grid-Cycle dia tampak ke abu-abu, sedangkan HSV itu hue, saturation, dan value itu seberapa pekat warna, sedangkan hue itu jenis warna, ada yang ungu, cyan, merah, hijau. Dan itu ini tampilan langsung, ini tampilan per H. Itu hue itu jenis warna. Ini cenderung ke warna biru muda. Saturation itu adalah seberapa pekat warna antara hitam atau putih dengan nilainya 0 sampai 255, sedangkan hue 0 sampai 179 dari hitam ke biru. Dan value itu cenderung putih dari warna 0 hingga 255. Ini perbandingan variasi warna. Dari hue itu 0 sampai 79, dia warnanya condong lebih ke komplit, jadi merah, kuning, hijau, biru muda, biru, pink, dan merah. Sedangkan saturation dia condong lebih ke biru toska, putih sampai biru toska. Sedangkan value V 0 sampai 25 kebalikan, dia dari hitam ke biru toska, agak lebih gelap. Ini visualisasi dari komponen HSV. Nah, ini gambar aslinya, gambar asli. Ini max merah. Kalau merah cenderung warna gelap yang kelihatan. Hasilnya warna yang cenderung lebih memiliki ke warna merah dia akan kelihatan. Kalau di emas hijau atau di lapis hijau itu tidak kelihatan. Kalau biru dia juga tidak kelihatan karena mungkin warna yang jadi kan beda. Oke, next. Nah, ini adalah perbandingan metode konversi Grid-Cycle. Ini gambar aslinya, luminosity metode Grid-Cycle. Ini cenderung lebih agak terang, kemudian rata-ratanya itu cenderung agak lebih gelap pada area wajah. Kalau ada penambahan warna merah, dia akan cenderung lebih terang pada area wajah. Kalau channel hijau, dia akan cenderung lebih gelap pada area wajah, sedangkan warna biru dia akan cenderung gelap pada area wajah. Kita akan ke bagian yang kelima.
menggunakan library yang sama yaitu CV2, NumPy, Matplotlib, dan OS. Nah, pada program ini bertujuan ini untuk mendemonstrasikan cara mengakses dan memanipulasi pixel gambar menggunakan OpenCV. Gambar dan memanipulasi gambar menggunakan OpenCV. Program pertama-tama membuat gambar, dan jika tidak tersedia dibuat gambar gradient. Sebagai contoh, kita bisa mengakses pixel, kemudian pada ini menentukan ukuran file gambar yang proses JPG koordinat bentuk XNG 100/150. Nah, itu program juga memperlihatkan cara memodifikasi pixel, baik satu pixel, sekelompok pixel, atau satu channel saja. Konsep region program juga memperlihatkan cara memodifikasi pixel, baik satu pixel, sekelompok pixel, atau satu channel saja. Konsep region of interest atau ROI diperkenalkan untuk menandai, mengekstrak, dan menyalin area tertentu dari gambar dengan catatan menggunakan copy dengan menggunakan format dalam kurung. Agar perubahan tidak mempengaruhi gambar asli, selanjutnya program mendemonstrasikan operasi aritmatika pada pixel. Ini seperti menambah atau mengurangi brightness atau kecerahan, mengubah kontras, membalik nilai pixel, invert, dan kombinasi brightness plus kontras, sekaligus menampilkan hasil dalam bentuk gambar dan histogram. Terakhir, program menunjukkan blending dua gambar dengan persentase tertentu menggunakan CV2.addWake dalam kurung, sehingga dapat menggabungkan dua gambar secara proporsional. Kita contoh getaran. Gambar asli, jika ROI ditandai, maka dia akan menuju pada titik tertentu, yaitu di atas rambut ini. Konsep region ini adalah konsep region of interest, yaitu tertuju pada suatu tujuan atau objek pada gambar tersebut gitu, untuk menandai atau mengekstrak dan menyalin area tertentu dari gambar agar perubahan tidak mempengaruhi gambar aslinya. Itu dari ROI atau region of interest. Operasi kompase region of interest gambar aslinya telah dikompase oleh ROI. Ada perbedaan kecil di bawah kanan ini. Kemudian ini operasi aritmatika pada pixel gambar asli, brightness 5+50, kontras X 1/3, ini inverted atau negatif, ini combine. Ini brightness, ini blending dua gambar dengan CV2 dan metode addWake. Alpha 5, alpha 0,5, alpha 0,5, alpha 0,75, dan alpha 0,5, alpha 0,75. Selanjutnya kita akan pada percobaan yang ke-6. Nah,
pada percobaan yang keenam ini, nah, program bertujuan untuk mempelajari dasar menggambar shapes atau menulis teks pada OpenCV. Itu dia hasilnya ini dia akan berupa bentuk yang kita inginkan pada program ini. Nah, menulis pada program ini itu membuat gambar kosong dengan ukuran dan warna yang bisa diatur. Sementara simpan gambar, dia juga menggunakan library yang sama. Nah, ada simpan gambar untuk menyimpan hasil. Folder upload ada tempat demo untuk demonstrasi gambar. Untuk menggambar garis horizontal, vertikal dan diagonal dengan berbagai ketebalan dan efek anti aliased. Demo ini menggambar rectangle atau persegi panjang. Untuk menggambar kotak atau persegi panjang, baik outline maupun violet, demo menggambar circle untuk membuat lingkaran. Nah, garis line ya. Nah, vertikal, diagonal, ini beda-beda. Ini menggunakan rectangle atau kotak atau persegi. Dan juga menggambar dengan ukuran persegi, circle atau lingkaran. Dan target pattern dan demo untuk menulis teks dengan berbagai font, ukuran, ketebalan, dan warna. Fungsi main pada program utama ini untuk menulis teks pada bentuknya. Itu kita akan run pada versi ke-6. Nah, ini ada diagonal dan miring, vertikal dia lurus. Ini ketebalannya 1px, 2px, 4px, 8px, NA, N8. Nah, ini garis horizontal, garis langsat. Nah, ini outline, dia akan di luar. Ini violet, dia akan di dalam. Square, ini kotak dengan resolusi 1x100. Di large, versi panjang dan panjang. Ini medium, sepanjang tapi dengan nilai medium. Ini small, ini persegi. Ini T1 ketebalan outline-nya. Ini T2 ketebalan outline-nya. Ini contoh ketebalan outline. Nah, ini menggambar circle. Ini outline-nya, ini dalamnya violet. Ini lingkaran jari-jari dari 15, 30, 45, dan 80. Ini contohnya ini gambar lingkaran. Nah, ini tulisan ada OpenCV, font simplex, bisa beberapa font dan skalanya dan ukurannya juga pada teks tersebut. Kita akan masuk ke percobaan yang ke-7. Nah, percobaan 7 ini juga menggunakan ini ada penambahan library, yaitu library math atau perhitungan, dan selebihnya itu pada sama yang sebelumnya. Nah, pada percobaan 7 ini untuk belajar menggambar bentuk atau shapes dan menulis teks di computer vision. Programnya dibikin kanvas kosong sebagai kertas digital, terus ada fungsi untuk menggambar garis kotak, lingkaran, elips, poligon, dan menulis teks dengan berbagai ukuran, font, ketebalan, dan warna. Dan itu ada contoh praktis berupa anotasi gambar seperti object detection dan bounding box dan label. Semua fungsi drawing menggunakan koordinat X dan Z, warna BGR, ketebalan garis, dan tipe garis normal atau anti-aliased.
kanvas dengan size 400 kali 600. Latar belakangnya itu 30 30 30 abu-abu gelap. Warna garisnya itu 255 hijau, warna kotaknya itu biru, warna lingkaran itu merah, warna elipsnya itu cyan, warna poligon itu magenta, warna teksnya itu putih. Ketebal pixelnya itu, ketebalan garisnya itu 2, fontnya menggunakan font Hershey Simplex dengan font 0,7. Nah, ini menggambar bentuk. Kita akan rapinya program sama seperti yang ke-6. Kita akan run. Nah, ini contoh hasil garis CV line, garis line menggambar shape dengan teks CV. Ini outline. Ini contoh objek detection annotation. Ini untuk mendeteksi objek pada kelanjutan yang computer vision. Ini ada lingkaran. Ini ada poligon berbentuk persegi panjang, untuk bintang, segitiga, pentagon, heksagon. Ini ada panah, elips itu adalah silinder dengan berbagai ukuran. Ada shapes, ada bentuk persegi panjang, rectangle, kotak. Ini garis, ini teks. Oke, kita akan coba yang ke-8. Ini menyimpan output pada hasil gambar. Jadi pada program yang ke-8 ini dibuat untuk praktik komputer vision, pada belajar bagaimana cara menyimpan hasil pemrosesan gambar dan video. Intinya program ini mendemonstrasikan beberapa hal. Pertama yaitu cara menyimpan gambar menggunakan format CV2 embed dalam berbagai format seperti ada JPG, ada JPEG. Ini ada JPEG, JPG, PNG, PNP, WebP. Nah, kemudian kedua, cara mengatur kualitas atau level kompresi untuk format tertentu, misal kualitas JPG atau kompresi PNG. Ketiga, cara membuat gambar dengan transparansi alpha channel dan menyimpannya di format yang mendukung transparansi. Keempat, menyimpan rangkaian gambar menjadi video menggunakan format CV2 window writer. Program juga menyediakan visualisasi perbandingan ukuran file dari berbagai format agar kita bisa memahami perbedaan kompresi dan efisiensi masing-masing format. Jika file gambar seperti tidak ada, program otomatis membuat gambar sampel dan background gradient beberapa bentuk dan teks untuk percobaan. Kita akan run pada zona ke-8. Ini demonstrasi gambar dengan transparansi RGBA. Ini RGB aja tanpa alpha. Ini dengan alpha, hitam, transparan, putih, OU dan komposit dengan checkboard atau background. Kemudian ini perbandingan format file gambar. Ukuran BMP itu cenderung lebih besar dan PNG itu lebih besar juga. PNG agak lumayan kecil, JPEG lumayan kecil, JPEG kecil dan JPEG kecil. Ini skalanya. Perbandingan format gambar BMP itu bitmap tidak terkompresi, ukuran besar, cocok data mentah dan debugging. PNG itu portable network graphic lossless compression,
mendukung transparansi, cocok untuk screenshot, grafik, dan logo. Kemudian spek, Joint Photographic Export Group, lossy compression, ukuran kecil, cocok untuk foto, web, dan storage. TIFF atau Text Image File Format mendukung berbagai kompresi. Metadata lengkap, cocok untuk profesional printing. Kemudian ada WP Modern Format Google, Loss and Losses, cocok untuk web dan mobile. Oke, kita lanjut pembahasan tentang project yang dimana itu membuat sistem pencatat kegiatan digital menggunakan webcam atau kamera. Nah, di sini ada beberapa fitur, yaitu meload gambar dari file atau mengambil gambar dari file. Kemudian yang kedua itu ada capture dari webcam, cuman mengambilkan webcam dua kamera, mengaktifkan kamera. Yang ketiga yaitu real time mereview, itu langsung mengambil tanpa adanya apa-apa. Yang lanjut yang image processing, itu memproses foto. Collage data adalah menggenerate, dan ada batch processing. Nah, ini melakukan contohnya itu utility function, itu mendisplay tinggi dan lebarnya. Nah, dan create collage 2x2, jadi buat membuat suatu 4 gambar dengan error di yang push. Ini ambil gambar pertama, pastikan gambar pelit. Nah, tentukan. Jadi setelah kita run, kita akan mendapatkan QI nya pada game tersebut. Contoh, kita akan run. Setelah kita run, kita akan ambil foto dari folder contoh foto. Nah, ini adalah foto yang asli atau yang original. Kemudian kita atur brightness-nya dan kontrasnya. Kemudian kita proses gambarnya, akankah sama atau berbeda dengan sesuai yang kita atur. Nah, gambar akan berbeda karena kita mengatur kecerahan dan kontras atau kepatan warna. Jadi ini menggunakan program yang ada di Visual Studio tersebut. Nah, adapun kontrol yang kedua yaitu membuka webcam. Yang ketiga webcam juga, yang keempat juga webcam. Nah, sama-sama membuka webcam karena ini menggunakan OBS, jadi tidak bisa menjalankan kamera secara berbarengan antara OBS dan QI yang ada kameranya, karena dari OBS sendiri itu sudah memperlihatkan kamera. Jika pun dimatikan, tetap saja webcamnya tidak akan bisa nyala, atau kamera pun tidak akan bisa nyala selama OBS itu berjalan. Jika kita klik pun tidak bisa. Mungkin itu sih kelemahan dari QA ini yang kurang bagus. Mungkin kelemahannya pada webcamnya tidak dibuka karena berbarengan dengan OBS yang dijalankan. Nah, merupakan contoh pengambilan warna pada gambar asli. Ini merupakan program yang digunakan untuk menggunakan sistem absensi digital. Bisa menggunakan foto atau bisa langsung dengan webcam. Karena webcamnya tidak bisa, kita menggunakan foto saja. Nah, nantinya foto yang dari webcam itu akan masuk ke output sini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.